Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kata Wahabi ini selalu disematkan kepada seseorang, kepada kelompok, kepada ormas, pendeknya kepada siapapun, kepada apapun yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sobat-sobat, entah dia dari Muhammadiyah, dari Persis, dari MTA, dan yang lain-lainnya. Kalau mereka mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, maka akan dilabeli sebagai Wahabi, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, sebenarnya siapakah? Dari mana asalnya sebutan Wahabi ini yang kemudian disematkan kepada yang mendukung, yang melakukan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Ternyata usut punya usut, sobat-sobat. Kata Wahabi ini pertama kali dicetuskan oleh orang Rafidah, Syiah Rafidah, sobat-sobat. Yang pertama kali mencetuskan Wahabi ini siapa, Kang? Sebetulnya yang mencetuskan Wahabi itu, yang menjadikan Wahabi itu rame, sebetulnya permainan kelompok Rafidah. Mereka itu ingin memanfaatkan saudara-saudara Ahlus Sunnah yang mayoritas Syafi'i seperti di Indonesia, agar mereka itu berseteru dengan kelompok Salafi ini. Jadi Syiah itu terlupakan sehingga mereka itu bisa kerja anteng gitu untuk menjalankan agenda-agenda mereka di Indonesia. Jadi setiap ada orang-orang yang ada itu diwahabikan seperti itu, disalafikan. In today's khutbah, I would like to talk about the situation of the Shias in Indonesia. Last month, in a city known as Bandung in the West Java province of that country, an anti-Shia national alliance rally was organized in a mosque by some of the Muslim organizations, a number of them, all coming from the Salafi Wahhabi background. Orang-orang Syiah ini memanggil kita, orang-orang yang memerangi Syiah ini, dengan menyebut kelompok takfiri. Aliansi Nasional Anti Syiah, insya Allah terus. Padahal kita tahu, sobat-sobat, kaum Syiah ini dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, yaitu seorang Yahudi yang memuja-muja keturunan Ali dan Fatimah. Kita tahu di negeri kita ada yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Nasab mereka tersambung kepada Nabi. Sehingga mereka menuntut, bahkan mendoktrin umat Islam di Indonesia, tidak semuanya, tetapi mereka yang bisa mereka pengaruhi, sehingga mereka dimuliakan. Bahkan ada yang menyampaikan cinta terhadap Habib, terhadap keturunan Rasulullah adalah wajib. Katanya, itu adalah doktrin mereka. Dan sobat-sobat, ternyata setelah
terjadi hiruk pikuknya karena sikap mereka yang arogan, bahkan sepertinya merendahkan pribumi. Mulai muncul ya pertanyaan di hati umat Islam pribumi. Ya. Mulai mereka menggugat, apakah benar orang-orang seperti ini, orang-orang arogan seperti ini adalah keturunan Nabi? Akhirnya ya seorang Imaduddin Usman Al-Bantani ya melakukan tesis untuk membuktikan ketersambungan nasab dari yang mengaku Habib yang ada di Indonesia ini, yang berasal dari Yaman, yaitu keturunan Ba'alawi. Dan hasil dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata nasab dari klan Ba'alawi tidak tersambung, ada keterputusan. Jadi hasil tesis ini membatalkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi, sobat-sobat. Itu tesis ya yang meneliti berdasarkan dokumen-dokumen tertulis melalui kitab-kitab, melalui manuskrip. Namun ada yang lebih dahsyat lagi, sobat-sobat, yang membuktikan bahwa ya yang mereka yang mengaku Habib, keturunan Rasulullah, nasabnya tersambung kepada Rasulullah, yaitu keturunan Ba'alawi dari Yaman, Hadramaut, berdasarkan tes DNA yang sudah dilakukan, sobat-sobat, ternyata tes DNA hasilnya mereka bukan orang Arab, tetapi gennya adalah keturunan Yahudi, sobat-sobat. Ya artinya pengakuan mereka, klaim mereka terbantahkan. Dari hasil tesis, kemudian hasil tes DNA, sobat-sobat. Nah, ternyata kalau kita tarik benang merah, ya, yang pertama kali mencetuskan Wahabi adalah Syiah Rafidhah. Syiah dibentuk oleh Yahudi yang mengagungkan keturunan, artinya nasab diagungkan. Khususnya yang mereka agungkan adalah keturunan Ali dan Fatimah. Kemudian di Indonesia muncul mereka yang disebut para habaib, yang mereka klaim sebagai keturunan Rasulullah. Dan mereka membanggakan ya keturunan mereka yang katanya tersambung kepada Rasulullah, ya, sehingga mereka harus dimuliakan. Mereka menuntut dicintai, mereka menuntut dimuliakan. Bahkan mereka mengatakan Habib bodoh, Habib gila itu lebih mulia daripada ya orang alim sekali. Dan ternyata dari hasil tesis, dari hasil tes DNA mereka ternyata keturunan Yahudi. Jadikan ada benang merahnya, sobat-sobat. Syiah Yahudi yang menciptakan Syiah, kemudian Syiah ini mengagung-agungkan nasab, mengagung-agungkan keturunan. Habib yang klaimnya sebagai juriat Rasulullah, keturunan Rasulullah, ternyata tes DNA dan hasil tesis
ya, tidak terbukti. Bahkan tes DNA membuktikan mereka keturunan Yahudi. Dan Habib ini juga mengagung-agungkan nasab. Ada ketersambungan, ada benang merahnya. Nabi sendiri tidak pernah mengagung-agungkan keturunannya atau anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi. Tidak pernah sekalipun mengagung-agungkan keturunan, bahwa mereka mulia karena mereka keturunan Nabi, bahwa mereka mulia karena ada darah Nabi mengalir di diri mereka. Tidak pernah. Ya, bahkan tidak ada mereka disebut, dipanggil dengan gelar-gelar berbau feodal, berbau keturunan. Tidak ada. Kita tahu, ya, Fatimah, jadi panggil Fatimah. Tidak ada gelar-gelar seperti misalnya, ini misalnya sobat-sobat, kalau di Indonesia anaknya kiai itu kan disebut Gus. Nah, Gus ini ya dipandang sebagai orang yang mulia karena keturunannya. Ini misal saja, ya, sebagai contoh saja, sobat-sobat. Ya. Nah, Nabi dan para sahabat atau para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4, ya, tidak pernah digelari gelar yang berbau feodal, bahwa kemuliaan mereka berdasarkan keturunan mereka, berdasarkan darah yang mengalir pada mereka. Tidak pernah, sobat-sobat. Karena apa? Karena jelas, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena aliran darah pendahulu kita, nenek moyang kita, akan tetapi kemuliaan karena ketakwaan, sobat-sobat. Dan ini ditegaskan oleh Nabi. Ya, tidak ada kemuliaan tidak ada kemuliaan orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kemuliaan karena ras, karena kebangsaan, karena warna kulit. Tidak ada, kecuali ketakwaan, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, yang pertama mencetuskan kata Wahabi itu kaum Rafidah. Kaum Rafidah ini Syiah. Nah, yang mereka selalu memuja-muja, mengagung-agungkan keturunan, mengagung-agungkan nasab. Wahabi mengagung-agungkan nasab, ya, mengagung-agungkan keturunan, mengagung-agungkan darah nenek moyang yang mengalir di diri mereka. Nah, jadi kalau ada yang mengagung-agungkan, yang dimuliakan, atau yang merasa mulia karena keturunan, karena nasab, karena darah yang mengalir di diri mereka, bukan karena ketakwaan, tidakkah ini seperti kaum Yahudi, sobat-sobat? Nah, itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.